Bab 1929. Orang ke-18. Jika Erikin dalam masa kejayaannya, mengandalkan tubuhnya yang sudah ditempa dan kerohanian, batas yang bisa dia panjat hanyalah sampai anak tangga ke-46. Kekuatan tekanan tangga langit di tangga ke-50 sudah menyamai pukulan terkuat yang bisa ditahan Erikin. Bahkan jika cahaya ilahi menghalangi beberapa, masih sulit bagi Erikin untuk menahannya. Krak krak krak. 50 lapisan kekuatan tekanan yang kuat ini menghancurkan cahaya ilahi secara instan, dan ketika jatuh, kekosongan yang goncang terus bergetar. Jika melarikan diri sekarang, masih ada waktu. Namun, mata Erikin berkilat tegas, dan reiki seluruh tubuhnya melonjak berusaha untuk keluar. Dia tidak mengikuti pendapat Iblis Fu. Sudah sampai tahap ini, jika dirinya turun satu anak tangga, lalu apa bedanya dengan tinggal di anak tangga ke-45? Hanya dengan mencapai anak tangga ke-50 dan mengungkap platform ini yang belum pernah terlibat oleh siapapun, bahaya yang dia tempuh sebelumnya barulah berguna. Karena itu, bahkan jika terluka parah, dirinya tetap tegas harus di posisi ini. Dengan telapak tangannya berbalik, mangkuk hitam dan pisau patah mulai melayang di atas kepalanya, dan kemudian semua Sky Eater mengelilingi tubuhnya. Erikin mengubah tubuh Raja Qin-nya hingga ekstrim, dan 5 jenis api suci juga mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan tekanan tiba-tiba datang. Meskipun mangkuk hitam dan pisau patah adalah barang dewa kuno, bagaimanapun juga itu adalah barang sisa. Erikin juga tidak punya waktu untuk mengendalikannya. Setelah menerima serangan pertama kekuatan tekanan, dia langsung jatuh ke tanah. Kekuatan tekanan kemudian menghancurkan 5 cahaya api suci, mendarat ke badan Erikin, dan langsung menekan Erikin di tangga. Namun, Erikin masih berlutut dengan satu lutut, tetapi menopang tubuhnya dengan kuat agar tidak sampai terjatuh. Tulang di sekujur tubuhnya berderak, luka Erikin yang sebelumnya sembuh terbuka lagi, dan syarafnya juga mengalami rasa sakit yang parah. Namun, Erikin masih menopang tanah dengan satu tangan dan berjuang keras melawan kekuatan tekanan. Proses ini, meski tidak lama, seperti setahun bagi Erikin. Di lengan, lukanya robek dan darahnya menetes. Mata dan telinga Erikin berdarah, dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur. Setiap detik, dia merasakan kematian yang mendekat. Namun Erikin tetap tidak menyerah. Pada saat tertentu, Erikin tiba-tiba merasa bahwa semua kekuatan tekanan di tubuhnya telah menghilang, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ringan, seolah-olah mengambang. Matanya gelap, telinganya berdengung, dan kemudian dia melayang dalam kabut putih. Apakah aku melawan kekuatan tekanan lalu pingsan dan berhalusinasi, atau apakah aku benar-benar datang ke dunia lain? Erikin mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dalam kabut putih ini, tidak ada objek referensi, seolah-olah seluruh dunia hanyalah awan. Iblis Fu, cepat keluar dan ceritakan apa yang terjadi. Erikin berbisik memanggil Iblis Fu. Dirinya telah kehilangan penilaian karena situasi tertentu, tetapi Iblis Fu tidak akan seperti itu di laut kesadarannya. Jangan berteriak, kamu tidak pingsan, itu setelah kekuatan tekanan memudar, kamu dibawa ke ruang lain oleh tangga langit suci ini. Suara Iblis Fu segera terdengar. Di atas anak tangga ke-50, bukan lagi tangga langit. Tapi di mana ini? Erikin menghela nafas lega, dia merasa hampir mati diremukkan oleh kekuatan tekanan sebelumnya. Sekarang karena dia dibawa ke ruang lain, ini setidaknya membuktikan bahwa dia telah lulus ujian anak tangga ke-50. Ketika Erikin memiliki pemikiran ini, suara angin menderu tiba-tiba terdengar di telinganya. Kabut putih di sekelilingnya berangsur-angsur menyebar, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih, seperti dewa, perlahan turun dari langit. Dalam perjalanan mendarat, di pelukan Erikin,
Token sekte suci yang disembunyikan dari tangga langit terbang dengan sendirinya dan jatuh ke tangan lelaki tua itu. Sekte suci memiliki 50 anak tangga langit, tidak ada yang mencapai puncak selama 180.000 tahun. Kamu adalah orang sekte suci abadi yang ke-18. Suara lelaki tua itu terdengar tua, dengan rasa jauh dan dalam. Meskipun dia hanya berbicara dengan lembut, suaranya seperti lonceng, menyebar ke segala arah. Aku adalah Song Huang, salam hormat kepada senior. Eric Kin tampak aneh dan menghormat dengan tangannya. Sebelumnya di ujian tangga langit, semua orang menerima hadiahnya masing-masing saat kecemerlangan jatuh dari langit setelah semuanya selesai. Seperti dirinya sendiri, karena menginjak anak tangga ke-50 tangga langit dan memasuki ruang lain, dia belum pernah mendengarnya. Belum lagi yang dirinya temui adalah seorang lelaki tua yang dicurigai sebagai jiwa tangga langit suci, dan dirinya hanyalah seorang penipu yang mengatasnamakan orang lain. Lupakan saja, tidak perlu membicarakan ini lagi. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan sebuah reiki pun mengangkat Eric Kin. Meskipun aku adalah roh penjaga dari formasi tangga langit, aku tahu segalanya tentang dunia luar. Sekte suci sudah tidak ada lagi, dan kamu juga bukan kultivator sekteku. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, dan Eric Kin langsung merasa nyaman dalam sekejap. Sejak lelaki tua itu muncul dan kabut putih menghilang, dia sudah bisa merasakan kehadiran tubuhnya di luar angkasa. Dan setelah mendaratnya reiki ini, Eric Kin merasa bahwa luka yang diderita karena kekuatan tekanan telah diperbaiki oleh lelaki tua ini. Terima kasih, senior. Eric Kin melirik lelaki tua itu dan memberi hormat dengan tangannya, perasaannya sudah mulai sedikit santai. Dirinya sebelumnya masih bingung, jika pihak lain mengajukan pertanyaan spesifik tentang Song Huang, bagaimana dirinya akan menyembunyikannya dari pihak lain. Tidak disangka orang tua ini lebih cerdas dari yang dirinya kira, dia sudah tahu segalanya. Tetapi meskipun kamu bukan murid sekte suci, kamu memiliki api suci sekte suci di dalam tubuhmu, kamu memiliki warisan sekte suci. Orang tua itu berbalik dan menatap Eric Kin lagi, yang kamu latih seharusnya adalah warisan Master Abadi Tianhuo. Aku memang memiliki sedikit jodoh dengan Master Abadi Tianhuo, kata Eric Kin jujur. Lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, Master Abadi Tianhuo, juga seorang tokoh terkemuka saat itu di Sekte Suci Abadi. Kamu bisa melatih langkah api langit dan jurus naga apinya dengan sangat mahir, artinya sebelum kamu masuk Sekte Suci, kamu sudah mendapatkan warisan Tianhuo. Kamu dan dia memang berjodoh. Selain itu, fisik dan bakatmu juga sangat cocok dengan warisan Tianhuo. Hati Eric Kin tergerak sedikit, dan kata-kata lelaki tua itu meningkatkan citranya di dalam hatinya. Hanya dengan pandangan sekilas, sudah dapat menilai setiap metode yang kamu gunakan, dan bahkan melihat tingkat kemahirannya. Ini menunjukkan bahwa pihak lain mengetahui semua metode dalam sekte suci dengan baik, dan identitasnya mungkin tidak sesederhana roh penjaga. Lagi pula, kamu dan Tianhuo berjodoh, itu juga berarti kamu berjodoh dengan sekte suci abadi kami. Pria tua itu mengangguk. Sebelum sekte suci abadi musnah, hanya ada 17 orang yang akhirnya lolos ke puncak tangga langit. Setelah itu, masing-masing dari mereka dikenal sebagai orang terkuat oleh semua orang di dunia, termasuk Tianhuo. Master Abadi Tianhuo juga naik sampai anak tangga ke-50. Eric Kin sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia dan Tianhuo memiliki begitu banyak kesamaan. Ya, bahkan aku pun tidak menyangka seseorang akan melihatku lagi setelah sekte musnah bertahun-tahun. Mungkin, ini adalah kehendak Tuhan. Pria tua itu perlahan mendarat, berdiri di depan Eric Kin, dan dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, seolah-olah sebuah gulungan dibuka, dan seolah-olah cahaya bintang yang tiba-tiba menembus awan.
Di belakang lelaki tua itu, terdengar suara ledakan. Jenis harta karun berharga tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya berharga, menembus awan dan kabut, melayang di antara langit dan bumi di angkasa ini. Sangat padat, jumlahnya seperti pasir sungai Gangga, seperti ribuan bintang di langit. Terhubung bersama, aura berharga yang terpancar bahkan lebih warna-warni dan mempesona. Bersambung.